Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Mapel OTK Humas dan Protokol kelas 12 OTKP 1, 2, dan 3. Pada semester 1 ini kita akan membahas mulai dari KD 3.11 yaitu tentang hakikat keprotokolan. Baik, di sini saya akan membahas atau menyebutkan dulu bagian atau garis besarnya dari bab 1 ini, yaitu dari bab hakikat keprotokolan ini. Jadi yang akan saya sebutkan adalah poin-poinnya, dan untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas secara detail bagaimana atau apa saja yang terdapat dalam hakikat keprotokolan ini. Baik, kita menuju ke hakikat keprotokolan, di mana terdapat 6 poin yang termasuk ke dalam hakikat keprotokolan itu, yaitu yang pertama adalah pengertian protokol, tujuan keprotokolan, asas-asas keprotokolan, peranan keprotokolan, fungsi protokol, dan syarat petugas protokol. Dan yang termasuk ke dalam ruang lingkup keprotokolan itu adalah jenis lingkup kegiatan keprotokolan, aktivitas lingkup protokol, tata cara pengaturan kegiatan protokol, ketentuan ruang lingkup protokol, dan aturan dasar keprotokolan. Sebelum kita melanjutkan, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan hakikat keprotokolan. Pada dasarnya, bidang keprotokolan digunakan untuk keberhasilan berbagai kegiatan. Selain itu, juga hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam suatu pelaksanaan kegiatan resmi. Baik, untuk pengertian protokol itu sendiri adalah protokol merupakan berbagai kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan atau perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Sedangkan tujuan keprotokolan itu sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama, guna memberikan pedoman dalam melakukan suatu acara agar mampu berjalan dengan baik, rapi, tertib, teratur, dan lancar. Kedua, guna memberikan suatu penghormatan pada para tokoh dan pejabat negara atau pemerintahan dan juga pada para tokoh masyarakat. Yang ketiga, guna menciptakan dan mempererat hubungan dalam tata pergaulan antar negara, organisasi, partai, dan lain-lain. Dari tujuan keprotokolan, kita lanjut ke asas-asas keprotokolan dan peranan keprotokolan. Yang pertama, asas-asas keprotokolan akan membahas tentang asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas timbal balik. Dan peranan keprotokolan itu sendiri menyimpan 5 poin. Yang pertama, peranan keprotokolan sebagai sarana, sebagai koordinasi dan mediator, sebagai faktor penentu dari keberhasilan acara, sebagai penentu agar acara dapat berjalan dengan baik, dan sebagai media komunikasi. Lalu kita melanjut ke fungsi protokol dan syarat petugas protokol. Fungsi protokol ada 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerak, fungsi pengawasan, fungsi pengkoordinasian, dan fungsi pengambilan keputusan. Di mana syarat-syarat yang harus dimiliki oleh petugas protokol adalah menekuni bidang masing-masing, efektif dalam situasi yang tertib, kompak, mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan, memahami akan pentingnya kebersihan dan lain-lain, memahami prinsip-prinsip manajemen yang baik, berpenampilan sopan dan baik, mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Lalu kita menuju ke ruang lingkup keprotokolan, di mana ada 2 bahasan. Yang pertama adalah penghormatan kedudukan dan kebangsaan, perlakuan pada lambang negara, pejabat pemerintahan, pejabat negara, dan pada tokoh masyarakat. Setelah itu kita membahas apa yang terdapat dalam jenis lingkup kegiatan keprotokolan dan aktivitas lingkup protokol. Pada jenis lingkup kegiatan keprotokolan ada 2 jenis, yaitu jenis kegiatan umum atau kenegaraan dan jenis kegiatan yang bersifat perguruan tinggi atau universitas. Sedangkan aktivitas lingkup protokol terdiri dari tata ruang, tata upacara, tata tempat, tata busana, dan tata warkat.
Dan dalam kegiatan protokol ada tata cara yang mengatur, yaitu tata cara, tata krama, dan aplikasi aturan. Sedangkan ketentuan dari ruang lingkup protokol itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Aturan dasar keprotokolan ada 3, yaitu aturan dasar protokol 1 sampai 3, di mana aturan dasar protokol yang pertama membahas tentang peraturan tempat duduk, urutan saat naik turun kendaraan, urutan saat datang dan pulang, posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan. Lalu, aturan dasar protokol 2 di sana akan membahas bagaimana kita menyikapi, yaitu yang pertama, usahakan untuk menghadiri, patuhi berbagai bentuk peraturan yang ada dalam undangan, hadir paling tidak 15 menit sebelum acara dimulai, dan tempatilah tempat duduk sesuai dengan nomor. Lalu, aturan dasar protokol yang ketiga yaitu tata cara bagaimana apabila kita diterima pejabat tinggi, saat beraudiensi, berfoto bersama pejabat, dan usai audiensi. Nah, itu adalah poin-poin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama. Di sini ada rangkuman dari bab 1. Yang rangkuman tersebut akan saya bacakan sedikit saja atau kilas balik saja. Yang pertama, bahwa protokol merupakan berbagai kumpulan atau seluruh naskah berisi catatan tentang persetujuan, perjanjian yang terdiri dari lingkup regional, nasional, maupun internasional. Lalu rangkuman yang kedua tentang tujuan keprotokolan. Tentang tujuan keprotokolan sudah saya sebutkan tadi ada 3 poin. Lalu ke asas keprotokolan, fungsi protokol, lingkup kegiatan keprotokolan, dan hal-hal apa saja yang harus diatur dalam kegiatan protokol. Baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas secara detail apa saja yang terdapat dalam hakikat keprotokolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.